Alhamdulillah tadi sudah dua habaib yang menyampaikan waktu sudah cukup seperti ini ya. Dan juga lagi keadaan Masya Allah berkah acaranya gerimis masih jalan terus ya, saksi dari acara ini sampai hujan pun ikut nyaksi ya. Kadang-kadang kalau mau hujan doa ya Allah biar enggak hujan, biarin aja hujan mau turun nih, enggak juga ya. Ya, karena hujan itu setiap satu hujan tambah lagi nyaksiin kita, yang nyaksiin tambah banyak, keberkahannya juga insya Allah tambah melimpah. Kebaikan di situ yang terjadi turun ya. Satu butir hujan berapa banyak hujan ya. Semuanya insya Allah dengan rahmah, dengan keberkahan, dengan keberuntungan ya insya Allah. Tapi kadang-kadang kita nggak kuat juga kalau kebanyakan nggak bisa duduk ya. Tapi insya Allah yang penting adanya hujan ya, memang udah ketetapan, terima aja. Yang penting kita jalan terus. Itu bukti berarti kita benar-benar dalam mewujudkan satu majelis atau benar-benar kita untuk sama-sama mengenang Allah, berzikir pada Allah dan mengenang baginda Nabi kita Muhammad SAW. Majelis serupa ini istimewa karena Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Tidaklah dengan anugerah dan rahmat Allah, anugerah Allah, fadl, berapa banyak yang Allah berikan anugerah, dan selalu Allah berikan rahmat, demikian juga rahmat Allah limpahkan sana sini. Lalu dinyatakan hendaklah gembira. Saat ini kita berarti berada dalam anugerah dan rahmat Allah. Kenapa? Kita kumpul bersama mengenang Nabi Muhammad SAW. Baik peristiwa Isra Mi'raj beliau, peristiwa kelahiran beliau, berbagai macam tentang baginda Nabi Muhammad SAW. Beliaulah asrul rahmah, beliau rahmah mahdha, rahmat yang murni. Beliau fadl, anugerah dari Allah SWT. Ketika kita kenal Nabi Muhammad, beliaulah fadl, beliaulah rahmat. Allah perintahkan kita gembira, kita senang. Intinya kita bergembira, bersenang-senang mengenang Nabi Muhammad SAW. Ketika kita senang gembira mengenang beliau, disitulah saat yang Allah SWT berikan untuk kita bagian dari rahmat dan anugerah tersebut. Dalam hadis yang lain juga Allah Rasulullah SAW menyatakan, bersabda, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha. Sesungguhnya bagi Tuhan kalian itu di dalam keseharian kita, di masa-masa kita ini, terus Allah berikan nafaat, pemberian, limpahan-limpahan. Dan Allah limpahkan pemberian. Maka hendaklah kalian menuju, berusaha mendapatkan pemberian tersebut. Menuju ya, seperti majelis-majelis ini kita datang mencari nafah min Allah, mencari anugerah dari Allah. Rasul nyatakan, la'alla ahadakum an tusibahu minha nafah la yashqa ba'daha abada. Mungkin saja ketika kita datang kita mengharapkan anugerah Allah tersebut, memberi anugerah, tiba-tiba Allah berikan hal tersebut pada kita, Allah berikan, itu tidak akan sama sekali orang yang mendapatkan tersebut tidak akan durhaka sama sekali, pasti orang yang beruntung. Jadi kalau kita mau mencari keberuntungan, datang ke majelis-majelis serupa ini, majelis-majelis ta'lim, majelis-majelis ilmu. Inilah tempat pembagian naf'ah, pembagian anugerah dari Allah. Jadi di saat itu, kalau kita datang sungguh-sungguh ngarepin anugerah Allah, nanti dilihat ada benar-benar dikasih sama Allah, udah bakal beruntung selamanya, pasti akan selamat, pasti akan bahagia. Nah, jadi tempat inilah untuk kita mencari naf'ah tersebut, untuk mencari anugerah, mencari rahmat dari Allah SWT. Banyak waktu di dalam kehidupan kita yang begitu saja lepas. Kita keluar, kita jalan, kita duduk, ngobrol. Kita sebetulnya lebih membutuhkan saat-saat seperti ini. Saat seperti ini yang kita lebih butuhkan. Nanti di akhirat, nah baru tahu kita. Dalam kehidupan sekarang, ya senang-senang. Kadang-kadang nggak ada kerjaan, duduk ngelamun. Ya, apalagi sekarang anak-anak nggak ngelamun, ada kerjaannya, tapi main HP. Iya, duduk HP aja cekak terus. Ada yang main apa-apa nggak tuh, macam-macam mainan di HP itu ya. Alhamdulillah nggak banyak kenal sama HP isinya, cuma taunya WA,
telepon kali. Alhamdulillah. Kalau kebanyakan juga repot urusannya. Sekarang anak-anak mainan apa dingdong apa itu katanya. Dingdong duduk lagi ngapain, kira lagi zikir. Emang pakai HP bisa zikir. Duduk ngadepin lama-lama itu. Banyak waktu kita kebuang begitu saja. Tapi dengan adanya majelis-majelis ini ini yang hakikatnya membawa kita pada keberuntungan. Yang diperintahkan kita senang, kita gembira, kita cinta. Kegembiraan, kesenangan, kecintaan inilah Allah nyatakan wa khairun mimma yajma'un, lebih baik dari semua yang dikumpulkan, lebih baik daripada semua yang kita usahakan. Ini jadi kumpul seperti ini dinilai lebih baik dari semua yang kita kumpulkan, kita usahakan. Alhamdulillah kita, terutama kalau majlis maulid, majlis syair, kita senang apa nggak bisa? Alhamdulillah senang ya. Itulah kesenangan ini, nilai besar, nilai hebat. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Kalau kita juga dalam acara ini kan ada peristiwa Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Peristiwa Isra Mi'raj sudah jelas Al-Quran menceritakannya. Isra-nya ada surat tersendiri namanya surat Isra. Mi'raj juga kita dapati dalam surat An-Najm tentang gambaran bagaimana terjadinya peristiwa Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang ingkar majelis peringatan Isra Mi'raj, Al-Quran aja ada. Al-Quran memperingatinya. Bahkan orang yang membaca satu hurufnya dapat 10 hasanat. Wal hasanatu bi asyri amsalih. Itu baca tentang Isra, tentang Mi'raj, ada semua. Masa dibilang bid'ah? Masa dibilang enggak ada dalilnya? Kalau sudah Al-Quran yang membacakan, membawakan cerita, ya enggak ada lagi hal yang bertentangan, sesuai banget sama Al-Quran. Yang bertentangan itu kalau dia ya tidak sesuai sama Al-Quran, tidak sesuai sama hadis Rasulullah SAW, tidak sesuai sama ijma'nya para ulama, tidak mengikuti kiasan yang ditetapkan oleh para ulama, itu baru itulah yang namanya bid'ah. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Ini Isra Mi'raj ya jelas sudah ada dilakukan. Intinya peristiwa Isra Mi'raj itu kalau kita lihat menunjukkan betapa hebatnya maqam Nabi kita Muhammad. Luar biasa kedudukan baginda Nabi kita Muhammad. Coba bayangkan, itu bukan akhir dari kedudukan Nabi, termasuk dari awal saja kedudukan Nabi sudah luar biasa hebat. Bagaimana tidak? Dalam peristiwa Mi'raj Rasulullah naik ke langit pertama, kedua, sampai ke Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha kali tantahi kullu maqamatil makhluqat. Semua maqamnya kedudukan makhluk itu terhenti di Sidratil Muntaha. Berarti siapa yang punya? Habis itu berhenti. Bagaimana dengan maqam Nabi Muhammad SAW? Rasulullah masih suruh naik lagi. Ini baru sebelum beliau hijrah ke kota Madinah, masih di kota Makkah. Ini Rasulullah sudah masih di kota Makkah, maqam dia sudah sampai Sidratul Muntaha, bahkan disuruh naik lagi. Malaikat Jibril itu berhenti. Malaikat Jibril berhenti, Rasulullah disuruh naik lagi. Taqaddam ya Muhammad, maju terus. Nabi menyatakan, ya Jibril, kenapa kau tidak ikut menemani aku? Atrukul khalilun khalilah fi hadzal maqam. Apakah seseorang teman ninggalin temannya seperti kedudukan ini? Kata malaikat Jibril, kalau aku maju aku terbakar. Taqaddamtu ihtaraqtu. Kalau aku maju aku terbakar. In taqaddamta ihtaraqta. Kalau kau yang maju, kau terus akan tembus dan naik lagi. Ini waktu peristiwa Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad